Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arbain dengan NIM D022041. Nah, di video kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang mata kuliah manajemen base data. Nah, eh, di video kali ini saya sudah membuat tentang database panen atau panen petani, di mana soalnya tentukan nama sebuah sistem basis data yang Anda akan buat. Nah, di sini saya sudah membuat di mana saya kasih masuk perintah yaitu create database paneng, terus titik koma, terus enter. Terus di bagian halaman di nomor 2 yaitu buatlah dua contoh tabel dari sistem base data tersebut, di mana saya sudah membuat dua contoh tabel, di mana yang pertama hasil panen dan petani. Kalau tabel hasil panen kita sudah membuat di dalamnya, yang pertama ID panen, jenis tanaman, musim, berat kilogramnya, harga kilogramnya berapa, lokasi kebun, fasilitas. Setelah itu eh, kita insert info hasil panen yang di dalamnya itu padi, di dalam tabelnya kan yang di atas tadi ini kereta, yang judul tabelnya itu. Nah, di bagian insert intonya hasil panen palues, kita kasih masuk yang pertama ID panen yaitu VV0, terus jenis tanamannya itu yang pertama padi, musimnya ada hujan, kemarau, terus apalagi harga berat kilogramnya itu contohnya se 1.200. Nah, harga kilogramnya saya sudah isi semua. Terus eh, tabel petani. Dalam tabel petani itu lakukan normalisasi tabel tersebut hingga 3M. Jelaskan normalisasi setiap langkah M2 beserta alasan perubahan tersebut, struktur tersebut. Satu, NF itu menghilangkan data ulang. Misalnya fasilitas yang dulunya dicantumkan dalam satu kolom, terus dipisahkan tabel ke fasilitas. Terus kita buatlah tabel fasilitas dengan ID petani sebagai primary key. Nah, di tabel petani kita masukkan ID panen, nama petani, umur integer umurnya, desanya, panen yang diikuti. Itu nama panen, nama saya sendiri. Terus kita select from petani untuk memunculkan sebuah tabelnya. Terus tabel lokasi. Tabel lokasi ini kita pakai di dalamnya itu kabupaten, provinsi. Terus untuk mengisi tabelnya dalam itu kita pakai perintah insert into lokasi, terus dalam kurung ID lokasi, kabupaten, provinsi. Terus jangan lupa yang terakhirnya Palues. Terus kita isi di dalamnya.
yang di lokasi yang Kabupaten contoh Goa, yang di Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat. Nah, di 2NF itu tidak ada perubahan yang dilakukan pada normalisasi tahap 2 karena sudah memenuhi dan tidak ada ketergantungan sebagian. Terus 3M itu menghapus ketergantungan transitif. Misalnya lokasi yang punya informasi turunan dipisah ke tabel lokasi. Terus buatlah tabel lokasi terpisah dari petani dan panen. Terus eh, create tabel hasil panen. Yang di dalamnya itu ID panen, jenis tanaman, musim musim, berat, kilogram, harga, lokasi. Hampir sama yang di atas tadi. Terus fasilitas bersama cuma di sini kita di bagian 3NF itu kita eh kita hapus ketergantungannya kan di bagian lokasi ada informasi turunan yang dipisah. Jadi kita bisa eh, yang diambilnya saja itu contoh fasilitas sama panen dan di bagian eh, panen bagian buat lab terpisah petani dan panen. Nah, di bagian nomor 4 yaitu buatlah diagram evidensi normalisasi. Nah, begini tampilan ERD-nya, database-nya, strukturnya itu eh, petani ke hasil panennya itu one to many, terus petani one to many juga ini many to one. Terus di bagian nomor 5 buatlah minimal 3 menggunakan subquery dan tabel yang telah Anda buat. Yang dimananya ada jenis tanaman. Itu cari petani menanam padi. Perintahnya di sini select ID panen. Nah, di sini kita cuma memanggil yaitu select ID panen dan jenis panen. Karena itu karena itu saja mau yang dipanggil yang bagian jenis panennya. Terus kita ketik from hasil panen terus where harga kilogram. Setelah itu select from hasil panen maka muncul sebuah jenis jenis tanaman. Itu cuma bikin tabel cuma jenis tanaman yaitu padi. Terus nama petani. Di sini kita cuma kasih masuk perintah select nama petani. Dan hasilnya cuma nama petani yang muncul di data tabel. Jenis tanaman sama. Terus di bagian nomor 6 itu buatlah skenario manajemen user untuk sistem base data tersebut dengan ketentuan. Nah, saya membahas tentang fungsinya role yaitu dalam base data database adalah untuk mengelola hak akses privileges secara lebih efisien dan struktur dengan cara mengelompokkan beberapa hak akses ke dalamnya satu peran role yang bisa diberikan ke satu atau lebih user. Nah, di sini kita bisa diberikan dari yang satu atau lebih ke user. Nah, di sini saya membuat tiga role, di mana eh, saya membuatnya yang pertama itu role admin pertanian, terus yang kedua itu role koordinator, terus role petani. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah role, nama role atau admin petani, yaitu
dengan eh, mengetik perintah create role admin pertanian. Nah, akan sudah kita buat dan namanya dengan admin pertanian, yaitu role-nya. Begitupun dengan yang seterusnya seperti koordinator lahan dan role petani. Nah, yang kedua, di bagian B, buatlah minimal 2 user untuk setiap role. Nah, di sini saya disuruh buat 2 user dengan setiap role yang ada di atas sudah aku buat tadi. Nah, dengan perintah create user, kita ambil dengan user, terus eh, tanda petik admin, terus localhost, terus identif by pas admin 1 dengan terus kita bikin dengan admin yang kedua. Jangan ada yang sama, harus ada yang membedakan di depannya. Admin 1 sama admin 2. Begitupun dengan petani sama koordinator. Terus yang di bagian C, berikan contoh grant atau revoke privilege untuk role tersebut grant. Nah, admin pertanian mendapat semua akses ke seluruh tabel di database panen. Nah, di bagian koordinator lahan bisa mengelola penuh yang dimana kita eh, kasih masuk perintah yaitu select, enter, update, delete untuk koordinator lahan, yaitu tabel hasil panen di mana dan fasilitas. Terus sedangkan petani hanya bisa melihat. Nah, cuma melihat. Jadi kita cuma men-select isi tabel panen, tidak bisa mengubah data. Cuma di bagian koordinator lahan, yaitu mengelola penuh. Dia semua yang mengelola. Dia semua yang mengkontrol dari sebuah database. Dia bisa mengubah, mengupdate. Pokoknya dia semua mengubah data lah di dalamnya. Kan petani cuma melihat, kayak pengguna cuma melihat. Sedangkan admin itu dia yang mengakses, dia yang kasih login. Nah, di sini saya pakai perintah grant terus al privileges. Nah, di mana kita masukkan on panen to admin pertanian. Nah, di sini begitupun yang di bawah. Kalau sedangkan yang di grant select, insert, update yang tadi di koordinator, dia mengupdate dan menghapus juga. Sedangkan di bagian hasil panen atau petani atau pengguna, dia cuma melihat atau select wrong. Terus revoke koordinator lahan dicabut hak insert dan delete pada tabel hasil panen, yang artinya ia tidak bisa lagi menambah atau menghapus data tabel tersebut. Nah, apabila di bagian revoke, nah apabila dicabut hak dari untuk eh, menghapus atau menambahkan sebuah tabel, eh, artinya dia tidak berhak lagi untuk mengubah data atau menghapus. Terus petani dicabut hak akses melihat kolom pada panen. Jadi petani tetap bisa melihat data lain, tetapi tidak bisa lihat harga per kilogram.
Nah, di sini begitupun petani dia tidak bisa eh, melihat update sebuah data di dalamnya. Contoh, bagian jagung. Apabila ada perubahan harga atau eh, berapa per kilogram untuk harga jagung, nah itu tidak bisa tahu oleh petani karena sudah dicabut oleh hak akses untuk melihat harga gitu untuk maksudnya dari Revolve. Bagian 7, buatlah 3 contoh function dan trigger dan dari tabel sistem base data tersebut. Nah, di function 1 itu yang di yang di dalamnya itu nama tabel terkait tujuan. Nah, namanya itu hitung total harga terus tabel terkait hasil panen di mana tujuannya mengalihkan berat kilogram dikali harga per kilogram untuk mendapatkan total. Begitu. Di sini saya kasih masuk perintah itu create function hitung total panen. Terus garis dalam kurung V garis mendatar ID varchar 10. Nah, setelah itu sudah isi semua data-data akan muncul sebuah tabel. Sebelumnya saya men-select hitung total panen cuma di bagian yang pertama yaitu V001 di bagian ID-nya. Nah, begini tampilan tabelnya cuma hitung total panen yang muncul. Terus di function 2 yaitu bagian get kabupaten tujuannya untuk mengambil nama kabupaten dari tabel lokasi berdasarkan ID lokasi. Nah, di sini saya membuat tabel sebuah lokasi yang di mana cuma di bagian kabupaten. Ini fungsinya kita membuat sebuah kabupaten di mana contohnya itu Kabupaten Mamajene. Saya membuatnya tabel dengan lokasinya akan muncul sebuah tabel kabupaten. Terus function 3 jurnal fasilitas tujuannya menghitung jumlah fasilitas yang digunakan pada satu panen berdasarkan ID panen tabel terkait fasilitas di mana kita perintah create function jumlah terus fasilitas dalam kurung panen ID varchar 10 terus kasih masuk datanya return in determine stage begin terus declare jumlah in select on from fasilitas where ID panen. Nah, akan muncul di bagian tabel fasilitas. Terus trigger cek harga minimal. Nah, di sini saya membuat tabel bagaimana kita untuk mencek harga minimalnya berapa. Begini, dagunya minimalnya berapa? 45.000 atau berapa? Di sini saya create trigger terus cek harga minimal. Kita harus taruh di situ minimal. Terus before insert on hasil panen. Terus out for X row. Kalau di trigger 2 itu catat perubahan harga panen ke login, misal ke tabel log perubahan. Nah, di sini eh, fungsinya untuk bagaimana sebuah tabel eh, yang datanya kita isi eh, i- kita isi di dalamnya untuk mengetahui bagaimanakah setiap hari mengisi sebuah data perubahan di dalamnya. Nah, di sini saya
kasih masuk perintah create tabel log, terus perubahan di dalamnya ID login, terus ID panen, varchar, harga lama, harga baru. Nah, di sini membedakan sebuah perubahan di contohnya eh, di tanggal 1, contoh tanggal 1 harga barang jagung itu 25.000 per kilo. Nah, di terus kita cek lagi datanya di hari kedua ada perubahan. Ya, apakah menurun atau naik? Contoh, harga hari kedua jagung itu 26.000, jadi harganya itu jadi naik. Terus di bagian ketiga, contoh catat perubahan harga kilo. Nah, di sini kita mencatat sebuah harga atau mengupdate sebuah data harga. Nah, di sini saya kasih masuk perintah yaitu create trigger log harga update. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari sebuah eh, tabel panen atau petani. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas. Untuk itu saya Arba'in untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.